Shalom, selamat malam umat-umatku yang dikasihi Tuhan. Saya percaya malam hari ini kita semua bersuka cita dalam Tuhan. Kembali malam hari ini kita bersama-sama beribadah dalam KUL GBI Rayon 17. Saya mengajak kita semua untuk kita bersama-sama menaikkan pujian penyembahan kita yang terbaik kepada Tuhan. Dan sebelum kita memulai ibadah KUL malam hari ini, mari kita bersama berdoa. Sungguh kami bersyukur malam hari ini Tuhan. Sebab karena kasih dan kebaikan Tuhan, kami boleh kembali bersama-sama dimanapun kami berada, beribadah KUL online pada malam hari ini. Kami mengundang hadirat-Mu di setiap tempat dimanapun kami berada. Dan biarlah setiap pujian, penyembahan yang kami naikkan menyenangkan hati Tuhan. Dan kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memuji menyembah Engkau. Haleluya. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Dia Allah yang tak pernah gagal dalam hidup kita. Mari berikan pujian yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai. Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja. Kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku, Raja mulia. Yesusku, Allah perkasa. Yesusku, Allah pemenang. Yesus Raja. Amin. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai. Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja. Kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku, Raja mulia. Yesusku, Allah perkasa. Yesusku, Allah pemenang. Yesus Raja. Sebab Dia Allah. Sebab Dia Allah, Raja segala raja. Kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku, Raja mulia. Yesusku, Allah perkasa. Yesusku, Allah pemenang. Yesus Raja. Mari umat Tuhan bertepuk tangan bersama, katakan. Sebab Dia Allah, Raja segala raja. Amin. Kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersorak, bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku, Raja mulia. Yesusku, Allah perkasa. Yesusku, Allah pemenang. Yesus Raja. Yesus, Yesus Raja. Semua, Yesus Raja. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih buat setiap janji-janji-Mu dalam hidup kami. Sebab janji-Mu itulah yang menjadi kekuatan dalam hidup kami, yang menjadi jaminan bagi kami untuk kami terus melangkah dalam iman dan pengharapan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Mari bersama-sama katakan, aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu Tuhan, tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu, janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Sebab janji-Mu Tuhan tidak pernah terlambat dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan untuk terus percaya dan berharap kepada setiap janji-janji-Mu Tuhan. Biar kami terus percaya dalam setiap firman-Mu yang berkata dalam hidup kami. Bahwa Tuhan akan terus menyertai, menjaga kami, melindungi setiap langkah kami. Apapun yang akan kami hadapi di depan, biar kami terus berpengharapan hanya dalam Engkau Tuhan.
sebab Engkau sumber kekuatan, sumber segala-galanya dalam hidup kami. Beriman kami terus diteguhkan melalui pendengaran akan firman-Mu. Ya Tuhan, terima kasih. Haleluya. Mari sembah Tuhan. Mari sembah Dia. Terima kasih Yesus. Tuhan yang kami andalkan, satu-satunya dalam hidup kami. Haleluya. Kami sembah Kau Yesus. Haleluya. Kau pengharapan kami. Terima kasih, kami percaya setiap janji-Mu pasti digenapi dalam hidup kami. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya, lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan nabi, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Ya Tuhan, ya Tuhan, ku percaya, aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan nabi, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Berikan sorak-sorai tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah tergabung di dalam KUL GBI Malahayati pada minggu ini. Sebelum kita mendengarkan sharing kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan buat malam hari ini. Terima kasih buat setiap kami yang boleh mengikuti ibadah KUL dari rumah kami masing-masing, dari tempat kami masing-masing. Biarlah Engkau sendiri Allah yang beracara, bahkan lebih lagi berbicara kepada setiap kami Tuhan. Berikan kami telinga, bahkan hati yang mau mendengarkan isi hati-Mu Tuhan Yesus. Biarlah setiap kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar, boleh mengubahkan kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Demi dan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Baik Bapak Ibu sekalian, senang sekali hari ini saya bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian untuk sharing bersama-sama dalam ibadah KUL pada kesempatan malam hari ini. Izinkan saya pertama kali Bapak Ibu untuk menceritakan sedikit perjalanan pelayanan saya Bapak Ibu. Syukur kepada Tuhan, sejak tahun 90-an Bapak Ibu, saya sudah dipercayakan oleh Tuhan untuk bisa membantu teman-teman kakak-kakak sekolah minggu di Departemen Anak. Nah, memulai pelayanan saya di Departemen Anak, lalu saya diizinkan Tuhan untuk melayani teman-teman di dewasa muda, di 20+, lalu sekarang saya ada di Departemen Wanita, di Ibadah Embo. Nah, perjalanan pelayanan itu Bapak Ibu sangat-sangat berkesan sekali buat saya, terutama saya banyak sekali belajar dari setiap perjalanan pelayanan saya, minggu lepas minggu. Tuhan banyak sekali membentuk saya, memproses saya, sampai dengan pada hari ini saya masih terus mau belajar dan juga dibentuk oleh Tuhan lewat setiap kepercayaan dan juga pelayanan yang Tuhan berikan kepada saya. Nah, kisah pelayanan saya Bapak Ibu itu juga yang ingin saya share kepada Bapak Ibu sekalian dengan kebenaran firman Tuhan. Bulan ini tuntunan Tuhan melalui gereja lokal kita adalah mengenai grow in faith, yaitu berbicara tentang pertumbuhan dari iman kita Bapak Ibu. Nah, sering sekali kalau kita bicara soal usia, soal umur dari manusia, maka kita akan terpatok dengan umur kita berapa sih. Lalu orang-orang akan menganggap semakin usia semakin banyak, semakin bertambah usia, maka orang itu dianggap dewasa. Orang itu dianggap sudah cukup mengerti bagaimana sih caranya menjalani kehidupan ini. Tapi seringkali ya Bapak Ibu, ada juga istilah yang berkata bahwa usia itu tidak menentukan kedewasaan seseorang. Kata orang-orang, tua itu pasti, tapi dewasa itu pilihan. Betul apa betul Bapak Ibu? Nah, jadi perjalanan kita sebagai manusia seringkali dilihat dari usianya kita, umurnya kita. Tapi ada beberapa hal yang hari ini saya pengen sharing kepada Bapak Ibu sekalian. Bagaimana sih sebenarnya seseorang dewasa, lalu tanda-tandanya tuh seperti apa sih Bapak Ibu? Kita sama-sama belajar dan juga kita sama-sama pengen dengar nih Bapak Ibu. Sejauh ini kita seperti apa? Nah, yang pertama, apa sih yang terjadi kalau orang itu dianggap dewasa atau imannya tuh bertumbuh? Yang pertama adalah orang yang imannya bertumbuh itu nggak mudah kecewa. Nah, waktu saya siapkan sharing firman Tuhan hari ini, itu banyak sekali ya Bapak Ibu, saya coba renungkan, aduh Tuhan, ngomongin orang yang dewasa itu sebenarnya ciri-cirinya tuh sangat mudah ya. Tapi apa sih sebenarnya yang Tuhan pengen ngomong sama kita ya, pribadi lepas pribadi. Nah, orang yang imannya bertumbuh katanya nggak boleh kecewa atau nggak mudah kecewa Bapak Ibu. Saya percaya di setiap kita tuh pasti pernah mengalami kecewa ya. Biasanya kalau kecewa tuh pasti sama orang-orang yang dekat dengan kita. Atau orang-orang yang sudah terbiasa sehari-hari dengan kita. Makanya orang jadi mudah kecewa. Karena kita menganggap orang yang dekat dengan kita itu justru orang yang paling mengerti sama kita. Lalu, nah, ketika kita itu mudah kecewa, kita itu sulit sekali ditegur atau dikritik dan lain sebagainya. Nah, saya mau sharing nih Bapak Ibu. Katanya orang-orang percaya itu adalah orang-orang yang hidupnya tuh nggak melulu tentang dirinya. Nah, ini benar-benar menjadi perenungan ya buat saya. Selama ini kita dibesarkan, kita belajar sekolah ya, selalu kita berpikir tentang prestasi, apa yang bisa kita capai, apa yang bisa kita raih. Tapi justru sebagai orang percaya, kita justru diajarkan bahwa hidup itu nggak untuk kita sendiri Bapak Ibu, nggak melulu tentang kita. Nah, kalau kita paham soal poin ini, maka yang pertama, kalau kita ngerti bahwa hidup ini nggak tentang kita melulu Bapak Ibu, harusnya kita jadi nggak mudah kecewa kalau kita nggak diperhitungkan. Kita nggak mudah kecewa kalau kadang-kadang kita suka lupa dihargain orang lain, kita lupa diperhitungkan. Bahkan ada orang-orang juga yang mungkin tidak paham bahwa apa yang dilakukan olehnya itu menyakiti diri kita. Nah, biasanya yang saya tahu ya Bapak Ibu, kadang-kadang
orang yang kecewa dengan orang yang terdekat itu karena dia punya ekspektasi atau dia menginginkan orang tersebut menghargai dia sampai sejauh ini, Bapak Ibu. Nah, kabar gembiranya ya Bapak Ibu, bahwa apa yang selama ini bikin kita kecewa, apa yang selama ini bikin kita merasa tidak dihargai, justru hal-hal itu Bapak Ibu yang sifatnya sementara. Hal-hal tersebut justru nggak kita bawa nanti waktu kita hidup di kekekalan. Nah, hidup kita yang cuman sebentar ini di dunia ini Bapak Ibu, perlu sekali ya kadang-kadang kita mengingatkan diri kita sendiri. Waktu kita sudah mulai kecewa, waktu kita mulai jauh dari keberhargaannya kita merasa nggak diperhitungkan dan lain sebagainya, kita perlu menenangkan jiwa kita. Kadang-kadang kita perlu juga bilang sama egonya kita, bilang ke diri kita sendiri bahwa hal-hal ini nggak akan saya bawa ke kekekalan, maka selesaikan itu. Kita nggak perlu lama-lama dengan kekecewaan kita itu, karena itu Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita untuk memproses kita, untuk supaya kita murni, supaya kita makin hari makin ngerti hidup saya ini punya siapa, punya saya atau justru punya Tuhan. Nah, yang kedua Bapak Ibu, orang yang imannya bertumbuh itu kenal sama Tuhannya. Nah, hari-hari ini saya berdoa, saya dan juga Bapak Ibu, teman-teman yang mendengarkan Cool pada malam hari ini, biarlah pengenalan kita makin hari kepada Tuhan makin bertambah-tambah. Kenapa Bapak Ibu? Karena sering sekali ya kita mendengar bahwa anak-anak Tuhan saat datang sama Tuhan itu pengen ketemu Tuhan dengan motivasi mungkin pengen disembuhkan, pengen ditolong sama Tuhan, pengen dilepaskan dari hal-hal yang merintangi, yang memberatkan dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya tujuan dari Tuhan menciptakan kita adalah supaya kita mengerti Tuhan itu adalah kebenaran itu sendiri. Tuhan itu truth Bapak Ibu. Nah, kebenaran itu yang firman Tuhan katakan kebenaran yang memerdekakan. Justru waktu kita ketemu Tuhan, hal-hal yang tadi kita merasa berat, hal-hal yang merintangi hidup kita, justru dengan cara yang sama di saat itu juga kita justru mengalami yang disebut kemerdekaan. Nah, Tuhan itu bukan klinik yang selalu harus menyembuhkan kalau kita lagi luka Bapak Ibu. Dan Tuhan itu juga bukan bank yang harus memenuhi semua kebutuhan keuangannya kita. Tuhan juga bukan kulkas yang harus ada makanan terus supaya kita nggak lapar Bapak Ibu. Dan Tuhan juga bukan security ya yang harus menjagai hati kita, menjagai hidup kita. Dan juga Tuhan bukan pesulap yang kalau kita mau apapun kita tinggal ngomong sama Tuhan tiba-tiba ada. Nah, tapi Tuhan itu adalah Raja Bapak Ibu. Yang harus kita cintai justru pribadinya. Yang justru kita harus kenal dia sebagai Bapa. Yang rindu kita, anak-anaknya, melakukan kehendaknya terlebih dahulu daripada menuntut haknya kita sebagai anak. Nah, di Ayub ada sebut bilang begini, Ayub 36 ayat 5 dan juga 7, ketahuilah Allah itu perkasa, namun ia tidak memandang hina apapun. Ia perkasa dalam kekuatan akal budi. Ia tidak mengalihkan pandangan matanya dari orang benar, tetapi menempatkan mereka untuk selama-lamanya di samping raja-raja di atas tahta, sehingga mereka tinggi martabatnya. Nah, Tuhan pengen kita waktu datang dengan apa adanya kita tuh menganggap Tuhan itu adalah Allah yang harus kita hormati, keputusannya, kebijakannya, hikmatnya, kuasanya, tanpa menyalahkan siapa-siapa. Nah, oleh karena itu, marilah kita kenal pribadi Tuhan yang kita sembah. Oke, yang ketiga, yang terakhir adalah orang yang dewasa memperhatikan proses, bukan hasil akhirnya saja. Nah, ini saya teringat akan cerita saya dan juga anak saya yang saat ini berada di kelas 3 SD. Minggu lalu dia baru saja selesai dari ujian akhir atau kita sebutnya sebagai final test. Nah, setiap hari selama seminggu itu saya selalu tanya, gimana hari ini ulangannya? Gimana ujiannya? Terus anak saya biasanya kadang-kadang kalau memang pelajarannya sulit, dia datang pulang dengan muka yang murung terus bilang kayaknya skor aku jelek deh, kayaknya nilai aku jelek deh hari ini mami gitu. Nah, tapi saya sebagai orang dewasa nggak cuman melihat dari nilai anak saya nanti berapa, tapi yang saya tanya adalah saya percaya semua ibu-ibu nanti pasti akan tanya seperti itu ya, tapi tadi pas ulangan dikerjain semua kan, terus tapi tadi pas ulangan kamu kerjain sendiri kan,
Atau tapi semuanya kamu baca soalnya ngerti kan gitu. Nah itu yang saya pikir satu tanda ya Bapak Ibu, bahwa kita nih orang dewasa melihat ulangannya anak kita, walaupun menurut anak kita ulangan tuh sangat sulit ya. Seminggu itu rasanya mencekam gitu karena mau menghadapi ulangan ujian akhir. Tapi kita orang dewasa, kita akan tanya prosesnya, bukan hasil ujiannya doang. Walaupun nanti pada kenyataannya di ujung minggu, waktu ulangan dibagikan, mamanya atau orang tuanya pasti deg-degan juga ya, baca nilai-nilainya. Tapi saat minggu-minggu itu berlangsung, kita orang dewasa fokus kepada proses. Bisa nggak ya anak saya melalui itu? Bisa nggak ya anak saya mengerjakan itu sendiri? Ngerti nggak ya anak saya baca soalnya? Nah, kita aja Bapak Ibu, orang tua yang melihat ujian anak-anak kita seperti itu. Nah, sama seperti Tuhan. Waktu Tuhan melihat proses perjalanan hidup kita, kadang-kadang Tuhan tuh perhitungkan proses demi proses. Hal apa ya yang anak saya lalui? Hal apa ya yang si Yuni lalui? Bisa nggak ya dia melalui ujian atau periode atau masa atau musim yang minggu lalu, yang bulan lalu, dan lain sebagainya. Bukan soal hasilnya, apakah nanti si A akan dibantu oleh Tuhan, apakah si B akan sembuh, apakah si C akan ditolong finansialnya, dan lain sebagainya. Tapi Tuhan perhitungkan setiap proses. Nah Bapak Ibu, jangan lari kalau Tuhan izinkan proses itu hadir. Jangan lari kalau Tuhan izinkan proses itu datang dalam musim hidup Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian. Dan juga jangan ngeluh kalau mungkin hari ini kita merasakan hal yang gak enak, hal yang bikin kita uring-uringan, hal yang bikin kita gak nyaman. Justru di momen inilah Bapak Ibu, Tuhan mau memperlihatkan kuasanya. Tuhan mau memperlihatkan siapa pribadi Tuhan sebenarnya buat hidup kita. Di saat inilah justru kita perlu datang kepada Tuhan, mencari wajahnya dan juga mencari pribadinya. Bukan dengan apa yang nanti akan Tuhan berikan di hasil akhir. Tapi percayalah bahwa lewat proses apapun hari-hari ini, ada Tuhan di sebelah Bapak Ibu sekalian yang berjalan persis ada di sebelah menyertai kehidupannya kita. Nah, firman Tuhan di Ibrani 12 ayat 10 katakan seperti ini. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi dia, yaitu Tuhan, menghajar kita untuk kebaikan kita. Supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Nah, saya aminkan firman ini Bapak Ibu, waktu saya dapat, saya tahu ya bahwa hari-hari ini mungkin kita mengalami hal-hal yang gak enak. Tapi percayalah Bapak Ibu, yang kita anggap gak enak itu adalah bekal untuk kita mengenal Tuhan lebih lagi dan juga kita bisa beroleh bagian di dalam kekudusannya Tuhan. Nah, lewat proses demi proses dalam musim hidup kita, karakter kita makin lama makin Tuhan bentuk seperti yang Tuhan kehendaki. Persis seperti tujuan awal Tuhan menciptakan hidup kita, tanpa kompromi dari dunia, tanpa kompromi dari orang-orang yang membentuk kita selama ini. Mungkin jauh dari cita-cita kita yang mungkin kita sempat impi-impikan, tapi mungkin bukan itu rencana Tuhan buat hidup kita. Nah, percayakan terus hidup kita Bapak Ibu kepada Tuhan yang memang akan mengawal langsung proses hidup kita. Nah, ketiga hal ini Bapak Ibu dari ciri-ciri orang yang dewasa, orang-orang yang bertumbuh imannya yang ingin saya bagikan kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu, mari kita perhatikan dari ketiga hal ini, saya juga belajar sekali ya Bapak Ibu, dapat poin-poin ini, itu Tuhan ngomong langsung bahkan ke saya bahwa inilah sebenarnya yang saya harus introspeksi diri dalam kehidupannya saya. Apakah ini sudah muncul sebagai tanda bahwa iman saya kepada Tuhan itu sudah bertumbuh. Tuhan gak lihat seberapa banyak kita mengikut Tuhan, seberapa jauh kita sudah mengikut Tuhan, berapa tahun saya sudah melayani Tuhan. Tapi balik lagi, proses itu penting Bapak Ibu untuk melihat iman kita bertumbuh kepada Tuhan. Nah, hari-hari ini saya juga berdoa supaya kiranya kita semua diperbesar kapasitas iman kita dengan cara mendengar firman Tuhan. Kita sama-sama mau mendengarkan dan juga merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita dengar apa sih kehendak Tuhan buat hidup kita. Hari-hari ini percayalah Bapak Ibu, kabar-kabar baik mungkin banyak ya di kanan kiri. Tapi itu mungkin bukan kebenaran firman Tuhan. Nah, firman Tuhan justru yang memerdekakan hidup kita, bukan quotes
atau bukan kata-kata bijak yang kita lihat atau yang kita dengar dari medsos, yang kita dengar dari orang-orang di sekitar kita. Nah, ini juga saya ingin ngajak teman-teman anak-anak muda untuk memperhatikan apa sih hari-hari ini yang kita dengar. Firman Tuhan katakan iman itu timbul dari pendengaran akan kebenaran firman Tuhan. Mari terus isi, perdengarkan terus firman-firman Tuhan. Kalau nggak sempat baca firman, ada audio, ada Alkitab audio ya, itu juga bisa memberkati kita. Dan harusnya bukan menjadi alasan buat kita untuk nggak dengar firman Tuhan. Nah, teman-teman anak-anak muda juga mungkin hari-hari ini banyak sekali ya medsos, nggak cuma dari IG, tapi mungkin ada yang di kanan, yang di kiri, semuanya banyak ungkapan-ungkapan atau statement-statement yang bagus-bagus, yang kelihatannya indah-indah, yang kelihatannya pas banget mewakili perasaan kita saat ini. Tapi hati-hati teman-teman, itu bukan quotes yang memerdekakan hidup kita. Yang memerdekakan hidup kita itu adalah kebenaran firman Tuhan sendiri. Nah, biarlah sharing saya malam hari ini bisa memberkati teman-teman semua, bisa memberkati Bapak Ibu sekalian. Biarlah makin hari kita makin bertumbuh keimanan kita di dalam Tuhan. Dan doa saya semoga Bapak Ibu dan juga teman-teman yang mendengarkan Cool malam hari ini bisa bertumbuh imannya bersama-sama dengan Tuhan, mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya hari lepas hari, proses demi proses Tuhan izinkan kami lalui, kami hadapi Tuhan. Kami percaya ada Engkau di sebelah kami, ada Engkau yang memegang tangan kami, bahkan berjalan bersama dengan kami kemanapun Engkau membawa kami Tuhan. Kami berdoa malam hari ini Tuhan, buat setiap kami yang mendengarkan isi hati-Mu, yang mendengarkan sharing pada malam hari ini Tuhan, kami berdoa Engkau yang menguatkan kami lebih lagi, Engkau yang memegang tangan kami terus, bahkan lebih lagi Engkau sendiri Allah yang memerdekakan kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baiklah Bapak Ibu sekalian, tiba saatnya kita diberikan kesempatan untuk boleh menabur, memberikan persembahan. Persembahan dapat diberikan dengan cara men-scan QR code yang terdapat pada layar Bapak Ibu sekalian, atau mentransfer pada nomor yang tertera, dan juga dapat memberikan melalui amplop dan dimasukkan ke dalam kotak yang tersedia di gedung gereja GBI Malahayati. Mari kita sama-sama berdoa. Bapak, kami bersyukur Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk boleh menabur, memberikan persembahan. Biarlah kami memberikannya dengan ucapan syukur, dengan sukacita yang daripada Tuhan. Engkau sendiri Allah yang memberkati setiap tangan-tangan yang memberikannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Bapak Ibu sudah bergabung bersama-sama di Cool malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, setelah kita memberikan persembahan, mari bersama-sama kita mengangkat tangan kita dan membuka hati kita, dan kita akan tutup dengan doa berkat. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di sorga, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan manis di dalam Roh Kudus, menyertai kita semua mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, bersama-sama kita katakan, Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.